untuk dua penyerang ini yang bisa juga membantu persiapan di bulan Oktober dengan bermain di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Erick Thohir memastikan dua penyerang yang akan tampil di FIFA Matchday September tahun 2025. Shin Tae-yong ungkap peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir memastikan dua penyerang yang akan tampil di FIFA Matchday September tahun 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tengah memproses dua pemain depan untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dua pemain ini di luar Mauro Zelstra, FC Volendam, yang berkasnya sudah masuk ke Kementerian Hukum Kemenkum. PR pun beberapa hari ini saya sudah mulai kontak untuk persiapan untuk dua penyerang ini yang bisa juga membantu persiapan di bulan Oktober dengan bermain di bulan September melawan Kuwait dan Lebanon. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bakal memanggil 32 pemain untuk persiapan menghadapi FIFA Matchday pada September mendatang di Surabaya. Menariknya, dua nama baru yang tengah menjadi perbincangan hangat adalah Milano Jonathan dan Adrian Wibowo, yang sedang dalam proses dinaturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Menjelang FIFA Matchday September, Kluivert memanggil 32 pemain untuk menghadapi Lebanon dan Kuwait. Pertandingan ini sangat penting sebagai bagian dari persiapan menghadapi Arab Saudi dan Irak di grup B babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Adrian Wibowo dan Milano Jonathan, yang dirumorkan akan menjalani proses naturalisasi, diperkirakan bakal turut ambil bagian. Keduanya berperan penting dalam sektor serangan, dengan kemampuan mereka sebagai winger kanan yang bisa memberi dimensi baru pada Timnas Indonesia. Miliano sendiri tengah tampil bersama FC Utrecht, meski ia belum bermain di laga utama. Sedangkan Wibowo bermain di La FC 2 dan baru saja mencetak gol di pertandingan terakhir mereka di MLS Next Pro. Proses naturalisasi dua pemain ini, terutama Adrian Wibowo dan Milano Jonathan, semakin santer akan disahkan secepatnya. Mereka diyakini dapat memperkuat lini depan Timnas Indonesia. Menurut Erick Thohir, kedua pemain ini sudah berkomitmen untuk membela Indonesia. Kluivert juga berharap mereka dapat segera beradaptasi dengan cepat, mengingat persiapan Timnas Indonesia yang semakin mendesak. Dalam wawancara dengan media, Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi mereka sudah berjalan, dan setelah tahap administratif selesai, mereka akan segera memperkuat Garuda. Erick Thohir juga menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemain di sektor depan, mengingat stok pemain di posisi bek sudah cukup banyak. Ada satu tantangan besar yang dihadapi Timnas Indonesia. Beberapa pemain senior seperti Marcelino Ferdinand, Justin Buchner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk berpotensi absen di FIFA Matchday, karena harus memperkuat Timnas U23 yang tengah bersiap untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2025. Hal ini membuat pelatih Timnas senior, Patrick Kluivert, harus pintar-pintar mengatur komposisi pemain agar skuad Garuda tetap kompetitif. Dengan sejumlah pemain baru yang sedang dalam proses naturalisasi dan beberapa pemain lokal yang tampil cemerlang, Timnas Indonesia diprediksi akan semakin kuat menjelang pertandingan FIFA Matchday pada September. Adrian Wibowo dan Milano Jonathan bisa menjadi kunci penting bagi lini depan Indonesia. Semua mata kini tertuju pada Timnas Indonesia untuk melihat bagaimana mereka bersiap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Shin Tae-yong ungkap peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong memprediksi peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tak sampai 30%. Pendapat itu muncul karena jadwal Timnas Indonesia tidak menguntungkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Kalau boleh jujur, peluangnya, Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 tak sampai 30%. Mungkin penggemar Indonesia enggak setuju pendapat saya. Tapi, secara objektif saya bukan pelatih atau berniat menyerang siapapun. Cuma berpendapat sebagai pelatih sepak bola, ujar Sintayong. Tim-tim yang ditempatkan di pot 3 babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia seperti Timnas Indonesia dan Oman dirugikan. Timnas Indonesia main beruntun, setelah menantang Arab Saudi pada Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 pukul 0 waktu Indonesia Barat, langsung bersua Irak Minggu, tanggal 12 Oktober tahun 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu berbeda dengan Arab Saudi dan Qatar yang berstatus pot 1 dan tuan rumah, babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi menantang Timnas Indonesia pada Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 pukul 0.15 waktu Indonesia Barat, dan baru melakoni laga terakhir melawan Irak pada Rabu, tanggal 15 Oktober tahun 2025 pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Melihat jadwal di atas, Arab Saudi memiliki waktu istirahat 6 hari antara pertandingan pertama dan kedua. Sementara Timnas Indonesia, hanya berjarak 3 hari antara match pembuka dan kedua. Jadi mereka Arab Saudi dan Qatar, memiliki waktu istirahat yang cukup. Sintayong juga menyoroti Arab Saudi dan Qatar yang diuntungkan karena mayoritas pemain mereka berkarir di dalam negeri. Kondisi itu membuat Arab Saudi dan Qatar bisa mengumpulkan pemain lebih cepat. Hal itu berbeda dengan Timnas Indonesia yang mayoritas pemainnya berkarir di luar negeri. Alhasil, persiapan Arab Saudi dan Qatar lebih matang ketimbang Timnas Indonesia. Arab Saudi dan Qatar tidak memiliki pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka bisa membuat pendek atau panjang liga, bagaimanapun caranya, buat mengumpulkan pemain timnas berkumpul 7-10 hari sebelumnya, tegas Sintayong. Ini dugaan pribadi saya, soalnya mereka harus lolos Piala Dunia 2026. Jadi pemain timnasnya bisa dipanggil 7-10 hari lebih cepat, tutup pelatih asal Korea Selatan ini. Pelatih timnas putri asal Jepang ini terkejut, usai anak asuhnya berhasil bantai Turkmenistan, dengan skor telak 4-0. Pelatih timnas putri Indonesia U20 Akira Higashiyama terkejut timnya bisa membantai Turkmenistan 4-0 dalam laga terakhir grup D kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2026. Saya senang dengan raihan 3 poin dalam pertandingan ini. Kami juga bisa banyak mendapatkan peluang dari serangan yang kami bangun. Kami juga berhasil clean sheet. Saya terkejut dengan permainan pemain kami, kata Akira. Dengan hasil ini, membuat posisi timnas putri Indonesia U20 naik ke peringkat kedua klasemen akhir grup D dengan torehan 5 poin dari 3 pertandingan yang dijalani. Tapi sayangnya perolehan poin tersebut belum mampu mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Asia Wanita U20 2026 lantaran tidak berhasil merebut 1 dari 3 tiket runner-up terbaik. Saya melihat banyak pemain potensial di tim ini. Saya berharap bisa membentuk pemain ini di masa depan, ujar Akira. Setiap hari pemain selalu bermain dengan fighting spirit, saya terkejut, semua pemain selalu maksimal di lapangan, ucap Akira menambahkan. Timnas putri Indonesia U20 tampil dominan dalam pertandingan ini. Indonesia mampu menguasai pertandingan sejak awal permainan. Adapun gol-gol timnas putri Indonesia U20 dibuka oleh sang kapten pada menit 10, melalui sundulan, setelah kiper Turkmenistan salah mengantisipasi bola tendangan bebas dari Jezilin. Kemudian di menit ke-27, Sivana Rizka membawa Indonesia unggul 2-0 setelah sepakannya dari dalam kotak penalti tidak bisa diantisipasi kiper lawan. Indonesia kemudian menambah skor menjadi 3-0 pada menit ke-39 melalui tembakan Ajeng Sri Handayani. Timnas putri Indonesia U20 kemudian berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-90+1 melalui gol Aulia. Kelvin Verdong tampil penuh, bantai Excelsior 5-0.
Kelvin Verdong tampil penuh selama 90 menit saat NEC Nijmegen berhadapan dengan Excelsior. Verdong mampu membawa NEC Nijmegen berpesta gol 5-0. NEC Nijmegen vs Excelsior pada laga pekan pertama Eredivisie 2025/2026 berlangsung di Govaert Stadion, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Tuan rumah mampu meraih kemenangan 4-0 di laga ini. The Proper membuka keunggulan NEC lewat sepakan terukur dari depan kotak di menit ke-14. Mereka menambah 3 gol selepas jeda, Koki Ogawa mencetak gol indah lewat sepakan salto di menit ke-52. Penyerang asal Jepang ini bikin brace 7 menit berselang usai sundulannya tak terbendung Taimen Hola. NEC menambah gol usai Brian Linssen yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-67. Pesta gol pasukan Dick Schreuder ditutup oleh penalti Tajon Cherny di menit ke-82. Pilar timnas Indonesia, Kelvin Verdong, turut berperan dalam kemenangan meyakinkan NEC atas Excelsior. Verdong tampil penuh selama 90 menit di laga ini. Ia dengan baik menjalankan peran sebagai bek tengah di sisi kiri dalam formasi 3 pemain belakang. Pemain 28 tahun ini solid dalam bertahan dan cukup baik dari membangun serangan. Dikutip dari SofaScore, Verdong mencatatkan 7 tackle dan 1 blok saat bertahan. Ia menorehkan persentase umpan akurat sebesar 79% dengan 3 di antaranya umpan panjang akurat. Kemenangan telak atas Excelsior membawa NEC untuk sementara berada di puncak klasemen. Mereka meraih 3 poin unggul 2 poin dari klub Dean James, Go Ahead Eagles, dan Fortuna Sittard yang diperkuat Justin Hubner di peringkat kedua dan ketiga.